Sudah 3 tahun setelah kecelakaan, suamiku kehilangan ingatannya. Aku dan ibu mertua membawanya ke seorang dokter ahli saraf. Saat ibu mertuaku keluar sebentar untuk menjawab telepon, dokter itu menutup pintu. Wajahnya pucat dan berbisik. "Bu, Anda harus mencari bantuan. Kita panggil polisi sekarang. Ibu mertuamu bukan seperti yang Anda pikir." Sebelum aku sempat bertanya, ibu mertuaku masuk kembali. Matanya tajam, dan tangannya menyembunyikan sesuatu di balik jaketnya. Aku syok tak menyangka saat mengetahui. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi itu terasa begitu dingin, seolah matahari enggan menembus kaca jendela mobil mewah yang melaju membelah jalanan kota. Aku duduk di kursi belakang, menggenggam erat tangan suamiku, Dimas. Jemarinya terasa kasar namun dingin, tidak ada respon balasan dari genggamanku. Sudah 3 tahun berlalu sejak kecelakaan tragis yang merenggut ingatan lelaki yang paling aku cintai ini. Dimas duduk di sampingku dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sedang berkelana di tempat yang jauh dan tak tersentuh. Wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat kini datar tanpa ekspresi, hanya kerutan bingung yang sesekali muncul di dahinya. Aku membetulkan letak jilbabku yang sedikit miring karena sandaran jok, mencoba menenangkan detak jantungku yang entah mengapa terasa lebih cepat dari biasanya hari ini. Di kursi depan, duduk Ibu Laras, ibu mertuaku yang selama ini menjadi tumpuan hidup kami pasca kecelakaan. Sosoknya anggun, selalu tampil sempurna dengan pakaian bermerek dan tatanan rambut yang rapi, namun aura dominasinya selalu membuat udara di sekitarnya terasa berat. Hari ini adalah jadwal rutin pemeriksaan Dimas ke dokter spesialis saraf yang baru. Ibu Laras bersikeras memindahkan Dimas ke dokter ini, Dr. Evan, dengan alasan dokter lama tidak memberikan kemajuan yang berarti. Aku hanya menurut. Bagiku, kesembuhan Dimas adalah segalanya, dan Ibu Laras selalu berkata bahwa dia menginginkan yang terbaik untuk putra satu-satunya. Mobil berhenti di depan sebuah klinik spesialis yang tampak eksklusif dan sepi. Tidak banyak pasien yang antre di sini, menandakan bahwa tempat ini memang diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Ibu Laras turun lebih dulu, langkah kakinya tegas dan penuh percaya diri. Ia membukakan pintu untuk Dimas, lalu menuntunnya dengan gerakan yang terlihat penuh kasih sayang. Namun entah mengapa di mataku terlihat sedikit kaku dan posesif. Aku berjalan mengikuti mereka dari belakang, meremas tas tanganku dengan gelisah. Lorong klinik itu didominasi warna putih dan bau antiseptik yang menyengat, menciptakan perasaan tidak nyaman yang merayap di punggungku. Kami masuk ke ruangan Dr. Evan. Ruangan itu luas, dipenuhi buku-buku tebal dan model kerangka manusia. Di balik meja besar, duduk seorang pria muda dengan kacamata tebal dan jas putih bersih. Ia tersenyum ramah saat kami masuk. Namun aku menangkap kilatan kegelisahan di matanya saat ia menatap Ibu Laras. Pemeriksaan dimulai seperti biasa. Dr. Evan memeriksa refleks saraf Dimas, menyinari matanya dengan senter kecil, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tentu saja tidak bisa dijawab oleh Dimas. Ibu Laras yang menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar, seolah dia yang memiliki tubuh Dimas. Ia menjelaskan pola tidur Dimas, nafsu makannya, hingga emosinya yang datar. Aku hanya diam mendengarkan, merasa kerdil di hadapan dominasi Ibu Laras. Tiba-tiba, ponsel Ibu Laras berdering nyaring, memecah keheningan ruangan. Ia melirik layar ponselnya dengan kening berkerut, lalu menatap kami dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia berkata harus mengangkat telepon penting sebentar dan meminta izin untuk keluar ruangan. Begitu pintu tertutup dan suara langkah kaki hak tinggi Ibu Laras menjauh, atmosfer di ruangan itu berubah drastis dalam hitungan detik. Dr. Evan yang tadinya duduk tenang tiba-tiba berdiri, wajahnya yang ramah berubah menjadi pucat pasi. Ia berjalan cepat menuju pintu, memastikan pintu itu tertutup rapat, lalu mematikan alat pendingin ruangan yang berdengung pelan agar suasana menjadi sunyi senyap. Ia berbalik menatapku, matanya memancarkan ketakutan yang murni. Ia mendekatiku dan berbisik dengan suara yang bergetar hebat, hampir tak terdengar. Ia berkata bahwa aku harus mencari bantuan segera. Ia meminta kita memanggil polisi sekarang juga. Kata-katanya meluncur cepat dan mendesak. Ia mengatakan bahwa ibu mertuaku bukan seperti yang aku pikirkan selama ini. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar kalimat itu. Aku belum sempat mencerna apa maksud perkataannya, apalagi bertanya apa yang sebenarnya terjadi, ketika terdengar suara gagang pintu yang hendak diputar dari luar. Dr. Evan melompat mundur, kembali ke kursinya dengan gerakan panik, berpura-pura menulis resep di kertas catatannya. Wajahnya masih pucat, keringat dingin terlihat di pelipisnya.
Pintu terbuka lebar. Ibu Laras berdiri di sana. Senyum di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan menyelidik. Ia menatap Dr. Evan, lalu beralih menatapku, seolah sedang memindai apakah ada rahasia yang baru saja terucap di antara kami. Suasana menjadi begitu tegang, hingga rasanya oksigen di ruangan itu menipis. Tanganku gemetar di bawah meja. Aku melihat tangan kanan Ibu Laras tidak tergantung bebas di samping tubuhnya, melainkan dimasukkan ke dalam balik jaket tebal yang ia kenakan. Ada sesuatu yang menonjol di sana, sesuatu yang keras dan berat yang ia genggam erat. Instingku berteriak bahaya. Aku menatap Dr. Evan, berharap ia melanjutkan ucapannya, tapi dokter muda itu kini menunduk. Tangannya gemetar saat menyerahkan kertas resep kepada Ibu Laras tanpa berani menatap matanya. Ibu Laras mengambil resep itu dengan kasar. Ia berkata bahwa kami harus segera pulang, karena Dimas terlihat lelah. Nada suaranya tidak menerima bantahan. Ia menarik lengan Dimas, memaksanya berdiri. Aku pun ikut berdiri dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Kami berjalan keluar dari klinik itu dengan terburu-buru. Sepanjang perjalanan menuju parkiran, Ibu Laras tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Saat kami masuk ke dalam mobil, aku duduk kembali di samping Dimas. Pikiranku berkecamuk hebat. Apa maksud Dr. Evan? Mengapa dia begitu ketakutan? Dan apa yang disembunyikan Ibu Laras di balik jaketnya tadi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jawaban. Mobil melaju kencang meninggalkan klinik. Aku mencoba menenangkan diri dengan merapikan baju Dimas. Saat tanganku menyentuh saku jaket Dimas, aku merasakan ada secari kertas yang diremas kasar di dalamnya. Jantungku berpacu cepat. Aku melirik ke kursi depan, memastikan Ibu Laras tidak melihat dari kaca spion. Dengan gerakan sangat perlahan dan hati-hati, aku mengambil kertas itu dan menyembunyikannya di balik telapak tanganku. Sesampainya di rumah besar kami yang sunyi, Ibu Laras langsung membawa Dimas ke kamarnya untuk istirahat. Ia melarangku masuk dengan alasan Dimas butuh ketenangan total setelah perjalanan jauh. Aku mengangguk patuh, meski hatiku memberontak. Aku berlari kecil menuju kamar mandi di lantai bawah, mengunci pintunya rapat-rapat, dan menyalakan keran air agar suaranya menyamarkan nafasku yang memburu. Dengan tangan gemetar, aku membuka gumpalan kertas yang tadi kutemukan di saku Dimas. Itu bukan resep obat. Itu adalah tulisan tangan yang terburu-buru, tintanya sedikit luntur karena keringat. Pesan itu singkat namun mampu meruntuhkan duniaku seketika. Tulisan itu berbunyi, obat yang selama ini diminum Dimas bukan untuk menyembuhkan, tapi racun saraf untuk menghapus ingatannya selamanya. Tubuhku merosot ke lantai kamar mandi yang dingin. Air mataku tumpah tanpa suara. Selama 3 tahun ini, aku telah mempercayakan nyawa suamiku pada wanita yang ternyata perlahan membunuhnya. Rasa mual menghantam perutku begitu keras setelah membaca pesan dari Dr. Evan. Aku mendekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar keluar. Kenyataan ini terlalu mengerikan untuk diterima akal sehat. Ibu Laras, wanita yang selama ini terlihat begitu telaten menyuapi Dimas, wanita yang selalu menangis bersamaku saat mendoakan kesembuhan Dimas, ternyata adalah dalang di balik penderitaan suamiku. Otakku berputar cepat, mencoba menyusun kepingan-kepingan kejadian selama 3 tahun terakhir. Pantas saja kondisi Dimas tidak pernah membaik. Pantas saja dia sering terlihat linglung dan kehilangan fokus setelah meminum obat. Semua itu bukan karena cedera otaknya yang parah, melainkan karena racun yang dicekokkan setiap hari ke dalam tubuhnya. Aku merasa bodoh dan bersalah. Akulah yang sering mengambilkan air minum saat Ibu Laras memberikan obat itu. Tanpa sadar, aku telah menjadi asisten bagi pembunuh suamiku sendiri. Namun, aku sadar aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Jika aku konfrontasi sekarang, nyawaku dan Dimas pasti terancam. Ibu Laras bukan wanita sembarangan. Tatapan matanya di klinik tadi membuktikan bahwa dia mampu melakukan hal yang nekat. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, mencoba menghapus jejak air mata dan kepanikan. Aku harus terlihat biasa saja. Aku harus bermain peran, sama seperti yang dilakukan Ibu Laras selama ini. Aku merapikan jilbabku, menarik napas panjang, dan keluar dari kamar mandi. Rumah besar ini terasa seperti penjara sekarang. Setiap sudut yang gelap seolah menyembunyikan mata yang mengawasi. Aku berjalan menuju dapur, tempat Ibu Laras biasanya menyiapkan makan malam. Benar saja, ia ada di sana, sedang menggerus beberapa butir pil berwarna biru muda menjadi bubuk halus. Ia mencampurkan bubuk itu ke dalam segelas jus jeruk yang biasa diminum Dimas setiap malam. Pemandangan itu membuat darahku mendidih, tapi aku memaksakan senyum di wajahku. Aku menyapanya dengan nada suara yang kubuat selembut mungkin. Ibu Laras menoleh, senyumnya kembali merekah,
Senyum palsu yang kini terlihat begitu mengerikan di mataku. Ia berkata bahwa ini vitamin khusus agar Dimas bisa tidur nyenyak. Malam itu, saat makan malam, aku menyusun rencana nekat. Aku menawarkan diri untuk membawakan nampan makan malam dan jus itu ke kamar Dimas. Awalnya Ibu Laras menolak, bersikeras ingin melakukannya sendiri. Namun, aku beralasan bahwa Ibu Laras terlihat lelah dan butuh istirahat. Aku memijat pundaknya sebentar untuk meyakinkan sandiwaraku. Akhirnya, ia luluh dan menyerahkan nampan itu padaku, tapi dengan tatapan yang penuh peringatan agar aku memastikan Dimas meminum habis jusnya. Aku berjalan menaiki tangga dengan jantung berdebar. Sesampainya di kamar, aku mengunci pintu. Dimas duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Aku meletakkan nampan, mengambil gelas jus beracun itu, dan membawanya ke kamar mandi dalam. Aku membuang isinya ke dalam wastafel, menyalakan air agar larut tak bersisa. Sebagai gantinya, aku mengisi gelas itu dengan jus jeruk biasa yang kebetulan aku simpan di kulkas mini kamar kami. Aku kembali ke sisi Dimas, membelai wajahnya yang tirus. Air mataku menetes lagi. Aku berbisik padanya, meminta maaf karena baru menyadari semuanya sekarang. Dimas menatapku, dan untuk sesaat, aku melihat ada kilatan kebingungan di matanya, seolah ia mencoba mengenali siapa wanita yang menangis di depannya ini. Aku membantunya berbaring. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terjaga semalaman, waspada pada setiap suara langkah kaki di luar kamar. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Aku mengambil sisa serbuk obat yang tertinggal sedikit di meja dapur, bekas gerusan Ibu Laras semalam yang belum sempat dibersihkan, dan membungkusnya dengan tisu. Aku berpamitan pada Ibu Laras dengan alasan ingin belanja kebutuhan dapur ke pasar tradisional. Ibu Laras mengizinkan dengan malas, ia masih sibuk dengan tabletnya di ruang tengah. Aku tidak pergi ke pasar. Aku memacu mobilku menuju rumah seorang teman lama semasa kuliah, Rina, yang kini bekerja sebagai apoteker di sebuah laboratorium swasta. Tanganku gemetar saat menyerahkan bungkusan tisu itu padanya. Rina melihat kondisiku yang kacau dan langsung membawaku masuk ke ruang kerjanya. Aku memohon padanya untuk mengecek kandungan serbuk itu secepat mungkin. Rina, tanpa banyak bertanya, langsung melakukan tes reagen sederhana. 30 menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Rina keluar dengan wajah serius. Ia menyerahkan hasil tes padaku. Ia menjelaskan bahwa bubuk itu mengandung campuran obat penenang dosis tinggi dan zat kimia yang biasa digunakan untuk terapi kejut pada pasien gangguan jiwa berat. Jika dikonsumsi terus-menerus, zat ini akan mematikan sel-sel saraf di hipokampus, bagian otak yang mengatur memori jangka panjang. Efeknya permanen. Rina menatapku ngeri, bertanya siapa yang meminum racun ini. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Dugaan Dr. Evan benar 100%. Ini bukan pengobatan, ini adalah pembunuhan karakter secara perlahan. Ibu Laras ingin Dimas menjadi mayat hidup. Tubuhnya ada, tapi jiwanya kosong. Aku berterima kasih pada Rina dan memintanya merahasiakan hal ini. Aku pulang dengan tekad yang membara. Rasa takutku kini berubah menjadi keberanian seorang istri yang ingin melindungi suaminya. Namun, sesampainya di rumah, keberanianku diuji kembali. Saat aku membuka pintu depan, suasana rumah hening, terlalu hening. Tidak ada pelayan yang terlihat. Aku mendengar suara teriakan tertahan dari arah ruang kerja almarhum ayah mertuaku, ruangan yang kini dikuasai Ibu Laras. Aku melepas sepatuku agar langkahku tidak terdengar. Aku mengendap-endap menuju pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku melihat pemandangan yang membuat nafasku tercekat. Dimas sedang duduk terikat di kursi kayu. Wajahnya lebam di bagian pipi. Ibu Laras berdiri di depannya, bukan dengan wajah keibuan, melainkan dengan wajah merah padam penuh amarah. Ia memegang sebuah foto lama dan menampar wajah Dimas dengan foto itu. Suaranya melengking tinggi, memenuhi ruangan. Ia berteriak pada Dimas, memaki suamiku dengan sebutan bodoh dan tidak berguna. Ia menjambak rambut Dimas, memaksanya mendongak. Ibu Laras berdesis, menuntut Dimas untuk mengingat sebuah kode. Ia berkata bahwa ia sudah lelah bersandiwara selama 3 tahun menjadi ibu yang baik. Ia butuh akses itu sekarang juga. Ia mengancam, jika Dimas tidak juga ingat, ia akan membuat istrinya, yaitu aku, menderita. Aku menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua tangan, menahan jeritan. Tubuhku gemetar hebat menyaksikan kekejaman itu. Ternyata selama ini Dimas disiksa secara fisik saat aku tidak ada di rumah, atau saat aku sedang tidur. Ibu Laras bukan hanya menginginkan kematian ingatan Dimas, tapi dia mengincar sesuatu yang lain. Sesuatu yang berhubungan dengan kode. Harta. Semua ini demi harta. Aku mundur perlahan, takut ketahuan. Namun,
Langkahku terhenti saat aku tidak sengaja menyenggol vas bunga di meja konsol dekat pintu. Vas itu bergoyang, dan sebelum aku sempat menangkapnya, vas itu jatuh ke lantai marmer dengan suara pecahan yang menggelegar memecah keheningan rumah. Dari dalam ruang kerja, suara Ibu Laras berhenti mendadak. Terdengar langkah kaki cepat mendekat ke arah pintu. Aku terpaku di tempat, menyadari bahwa aku tidak punya tempat untuk lari. Suara pecahan vas bunga itu masih menggema di telingaku, seolah membekukan waktu. Jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku akan retak menahannya. Aku tahu, sedetik saja aku salah mengambil langkah, tamatlah riwayatku. Pintu ruang kerja di depanku terbuka dengan kasar, menghantam dinding hingga ket temboknya terkelupas. Sosok Ibu Laras berdiri menjulang di ambang pintu, napasnya memburu, matanya yang tajam menyapu sekeliling lorong seperti predator yang mencari mangsa. Wajahnya yang biasanya tertutup topeng ketenangan kini terlihat bengis, merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Sebelum matanya menangkap sosokku yang berdiri kaku di dekat meja konsol, aku dengan cepat merosotkan tubuhku ke lantai, memejamkan mata rapat-rapat, dan memegang kepalaku sambil mengerang pelan, seolah-olah aku baru saja terjatuh karena pusing yang hebat. Aku harus terlihat lemah, tidak berdaya, dan bodoh di hadapannya agar dia tidak curiga bahwa aku telah mendengar semua ancamannya pada Dimas di dalam sana. Langkah kaki Ibu Laras mendekat, bunyi hak sepatunya beradu keras dengan lantai marmer. Ia berhenti tepat di depanku. Aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang bercampur dengan bau keringat dingin ketegangan. Ia mencengkeram lenganku dengan kasar, memaksaku untuk mendongak. Aku membuka mata perlahan, memasang ekspresi bingung dan kesakitan yang paling meyakinkan yang bisa kubuat. Aku bertanya dengan suara parau apa yang terjadi, dan mengatakan bahwa kepalaku tiba-tiba berputar hebat saat baru saja masuk rumah. Ibu Laras menatapku lekat-lekat, matanya menyipit menyelidik, mencari kebohongan di wajahku. Hening yang mencekam berlangsung selama beberapa detik. Akhirnya, cengkeramannya sedikit melonggar. Ia mendengus kasar, seolah lega bahwa aku hanyalah menantu yang lemah dan menyusahkan, bukan ancaman baginya. Dengan nada dingin, ia berkata bahwa aku pasti kelelahan karena menyetir, dan vas bunga itu pecah karena kesalahanku sendiri. Ia kemudian berbohong dengan lancar, mengatakan bahwa suara gaduh di dalam ruang kerja tadi adalah karena Dimas sedang mengamuk dan melempar barang, penyakit mentalnya kambuh lagi. Aku mengangguk lemah, berpura-pura percaya pada setiap bualannya. Ibu Laras membantuku berdiri, bukan karena peduli, tapi karena ia ingin segera menyingkirkanku dari depan ruang kerja itu. Ia menyuruhku masuk ke kamar dan istirahat, sementara ia akan mengurus kekacauan Dimas dan membersihkan pecahan vas. Aku berjalan tertatih-tatih menuju tangga, namun telingaku tetap waspada. Begitu aku sampai di bordes tangga, aku mendengar suara kunci pintu ruang kerja diputar kembali. Ia mengurung Dimas lagi. Sesampainya di kamar, aku tidak langsung berbaring. Adrenalin masih memompa deras di darahku. Kebohongan Ibu Laras tentang Dimas yang mengamuk sangat tidak masuk akal, karena aku melihat sendiri Dimas Trika tak berdaya di kursi tadi. Rasa ingin tahuku kini berubah menjadi obsesi untuk mengungkap siapa sebenarnya wanita iblis yang tinggal bersamaku ini. Siang harinya, saat Ibu Laras pergi keluar dengan alasan ada pertemuan yayasan sosial, padahal mungkin ia pergi menemui penadah atau mengurus utang judinya, aku memulai penyelidikanku. Rumah ini besar dan menyimpan banyak rahasia. Aku masuk ke gudang penyimpanan di lantai paling atas, tempat barang-barang lama keluarga disimpan. Udara di sana pengap dan berdebu, sinar matahari masuk menembus celah ventilasi menciptakan garis-garis cahaya yang menari di atas tumpukan kardus. Aku mencari album foto keluarga. Selama ini aku sadar, tidak banyak foto masa kecil Dimas yang dipajang di ruang tamu. Aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci gembok kecil berkarat. Dengan bantuan obeng yang kubawa dari dapur, aku berhasil mencongkel engselnya yang sudah rapuh. Di dalamnya tersimpan tumpukan album foto tua yang kertasnya sudah menguning. Tanganku gemetar saat membalik halaman demi halaman. Ada yang aneh. Foto-foto itu dimulai saat Dimas berusia sekitar 5 tahun. Tidak ada satupun foto bayi Dimas. Tidak ada foto kehamilan Ibu Laras, dan tidak ada foto momen kelahiran. Di foto-foto awal itu, Dimas kecil terlihat kaku dan takut saat dipeluk oleh Ibu Laras yang terlihat jauh lebih muda. Senyum Ibu Laras di foto itu sama palsunya dengan senyumnya sekarang. Aku terus mencari hingga ke dasar kotak dan menemukan sebuah amplop coklat yang terselip di bawah tumpukan album. Amplop itu berisi surat-surat tagihan rumah sakit lama bertanggal 25 tahun yang lalu. Di sana tertulis nama pasien, Ratna Ningsih. Diagnosa, keracunan kronis. Siapa Ratna Ningsih? Nama ini asing bagiku. Namun, alamat yang tertera di kop surat rumah sakit itu merujuk pada sebuah alamat rumah tua di pinggiran kota, jauh dari kompleks mewah ini.
Tanpa membuang waktu, aku menyalin alamat itu. Aku memesan taksi online agar tidak terlacak oleh Ibu Laras jika dia memeriksa GPS mobilku. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, membawaku ke sebuah lingkungan perumahan tua yang padat penduduk. Aku mencari rumah sesuai alamat itu, sebuah rumah sederhana dengan pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Aku mengetuk pintu dengan ragu. Seorang wanita tua dengan punggung bungkuk dan rambut memutih membuka pintu. Wajahnya ramah namun penuh guratan lelah. Aku memperkenalkan diri sebagai istri Dimas. Begitu mendengar nama Dimas, wajah wanita tua itu berubah pucat, matanya berkaca-kaca. Ia mempersilakanku masuk dengan tangan gemetar. Namanya Nenek Warti, mantan kepala asisten rumah tangga yang bekerja pada keluarga ayah Dimas puluhan tahun lalu. Di ruang tamu yang sempit itu, Nenek Warti membongkar rahasia kelam yang selama ini terkubur rapat. Ia bercerita dengan suara bergetar menahan tangis. Ratna Ningsih adalah nama ibu kandung Dimas yang sebenarnya. Wanita yang sangat baik dan kaya raya. Sementara wanita yang kukenal sebagai Ibu Laras, nama aslinya adalah Larasati, seorang perawat pribadi yang dipekerjakan untuk merawat Ibu Ratna yang sakit-sakitan pasca melahirkan. Nenek Warti bersaksi bahwa Larasati memiliki ambisi yang mengerikan. Perlahan tapi pasti, kesehatan Ibu Ratna justru memburuk di bawah perawatan Laras. Hingga akhirnya Ibu Ratna meninggal secara misterius. Tak lama setelah itu, Larasati berhasil merayu ayah Dimas yang sedang berduka dan menikahinya. Nenek Warti dipecat karena ia mencurigai kematian majikannya. Ia berkata bahwa Larasati memalsukan semua dokumen, membakar semua foto masa lalu, dan mengangkat dirinya sebagai ibu kandung Dimas di mata hukum dan masyarakat. Dimas kecil didoktrin dan diancam agar memanggilnya ibu. Fakta ini menghantamku seperti palu godam. Jadi, wanita yang tinggal bersamaku bukan hanya penipu, tapi kemungkinan besar adalah pembunuh ibu kandung suamiku. Dan sekarang, sejarah itu sedang berulang. Ia perlahan membunuh Dimas demi menguasai harta warisan yang tersisa, sama seperti ia menyingkirkan Ibu Ratna dulu. Nenek Warti menggenggam tanganku erat, memohon agar aku menyelamatkan Dimas sebelum terlambat. Ia berkata bahwa Larasati adalah wanita yang tidak memiliki hati nurani, seorang sosiopat yang akan melakukan apa saja demi uang. Aku pulang dengan hati yang berat namun tekad yang membara. Langit sudah mulai gelap saat aku sampai di rumah. Lampu-lampu taman sudah menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Aku menatap jendela kamar Dimas di lantai 2. Aku bersumpah, malam ini aku tidak akan membiarkan wanita itu menyakiti suamiku lagi. Aku masuk rumah dengan langkah yang mantap, menyembunyikan ketakutan dan kemarahanku di balik senyum yang sama palsunya dengan senyum Ibu Laras. Perang ini baru saja dimulai, dan aku harus memenangkannya demi Dimas. Malam itu suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin malam menderu kencang di luar, membuat jendela-jendela bergetar pelan. Aku kembali ke kamar dengan membawa nampan berisi makan malam untuk Dimas. Kali ini aku tidak perlu repot-repot membuang obatnya, karena Ibu Laras tidak sempat memberikannya tadi sore, akibat sibuk dengan urusannya di luar. Sudah 2 hari penuh Dimas tidak menelan pil racun itu. Efek detoksifikasi mulai terlihat. Saat aku masuk, Dimas tidak lagi menatap kosong ke dinding. Ia sedang duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya dengan kedua tangan, seolah sedang menahan rasa sakit yang hebat. Keringat dingin membasahi keningnya. Aku meletakkan nampan dan bergegas menghampirinya. Saat aku menyentuh bahunya, tubuhnya tersentak kaget. Ia menoleh menatapku. Tatapan itu berbeda. Tidak ada lagi kabut tebal yang menutupi sorot matanya. Ada fokus, ada pengenalan, dan ada ketakutan yang nyata di sana. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha mengucapkan sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Suaranya parau dan berat, seperti mesin tua yang baru dinyalakan kembali setelah bertahun-tahun mati. Ia memanggil namaku, Akila. Bukan panggilan samar atau gumaman tak jelas, tapi panggilan yang tegas dan penuh emosi. Jantungku serasa berhenti sesaat. Air mata merebak di pelupuk mataku. Aku berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya erat-erat, meyakinkan dia bahwa aku ada di sini. Dimas menatap sekeliling kamar dengan bingung, lalu tatapannya kembali padaku. Ia bertanya dengan lirih mengapa kepalanya terasa sakit sekali, dan mengapa ada bayangan-bayangan mengerikan di pikirannya. Ia mulai bercerita dengan terbata-bata. Ingatannya kembali seperti kepingan puzzle yang berantakan namun mulai membentuk gambar yang utuh. Dimas berkata bahwa ia ingat kecelakaan itu. Ia ingat hari itu ia sedang menyetir mobil dengan kecepatan sedang, lalu tiba-tiba remnya blong saat melewati jalan menurun. Tapi yang lebih mengejutkan, ia ingat apa yang terjadi sebelum ia masuk ke mobil. Ia ingat pertengkarannya dengan Ibu Laras di garasi. Ia ingat ia menemukan dokumen adopsi ilegal di brankas ayahnya,
dan mengancam akan melaporkan Ibu Laras ke polisi. Ia ingat senyum dingin Ibu Laras saat wanita itu berkata, "Silakan pergi, anak durhaka. Hati-hati di jalan." Ternyata, Ibu Laraslah yang memotong kabel rem mobilnya. Dimas menangis, tubuhnya terguncang hebat. Ia menyadari bahwa wanita yang ia panggil ibu selama ini adalah monster yang mencoba membunuhnya berkali-kali. Ia juga ingat tentang obat-obatan itu. Ia ingat rasa pahit yang selalu dipaksakan masuk ke tenggorokannya setiap malam, rasa yang membuatnya lumpuh dan bodoh. Aku memeluknya erat, membiarkan dia menumpahkan semua rasa sakit dan ketakutannya. Aku berbisik padanya bahwa kita akan keluar dari sini, kita akan lari dan melaporkan semuanya. Namun, momen haru itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba gagang pintu kamar kami bergerak pelan, seolah ada yang mencoba membukanya dengan sangat hati-hati tanpa suara. Kami berdua terdiam, menahan napas. Aku menatap pintu dengan waspada. Tidak ada ketukan. Hanya suara gesekan logam yang halus. Lalu hening. Siapapun yang ada di balik pintu itu sedang menguping. Bulu kuduku meremang. Aku yakin itu Ibu Laras. Dia pasti curiga karena aku tidak segera turun mengembalikan nampan makan malam, atau mungkin dia mendengar isak tangis Dimas. Kecurigaanku terbukti benar beberapa jam kemudian. Saat jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, aku terbangun karena perasaan tidak enak yang menyelimuti dadaku. Dimas sudah tertidur kembali karena kelelahan menangis, tapi tidurnya gelisah. Aku bangun untuk mengambil air minum. Saat aku mencoba membuka pintu kamar untuk ke dapur, pintu itu tidak bisa dibuka. Terkunci dari luar. Padahal kunci kamar ini hanya bisa dikunci dari dalam, atau dengan kunci induk yang dipegang Ibu Laras. Panik mulai menjalariku. Aku menggoyangkan gagang pintu lebih keras, tapi percuma. Pintu kayu jati yang tebal itu kokoh tak bergeming. Aku beralih ke jendela. Jendela kamar kami berada di lantai 2, dan di bawah sana gelap gulita. Tiba-tiba, indera penciumanku menangkap bau yang asing namun sangat khas. Bau tajam yang menusuk hidung, merayap masuk dari celah bawah pintu kamar. Bau bensin. Darahku berdesir hebat. Ibu Laras tidak berniat menunggu sampai besok pagi. Dia tahu Dimas mulai pulih. Dia tahu aku mulai curiga. Dan solusi baginya adalah melenyapkan kami berdua sekaligus malam ini juga dengan skenario kebakaran rumah. Dia akan membuat seolah-olah terjadi korsleting listrik atau kecelakaan, dan kami berdua akan ditemukan hangus terbakar di dalam kamar yang terkunci ini, sementara dia akan selamat dan menjadi ahli waris tunggal yang berduka cita di depan kamera wartawan. Kegilaan wanita itu sudah mencapai puncaknya. Aku segera mengguncang tubuh Dimas, membangunkannya dengan paksa. Dimas bangun dengan kaget, tapi kali ini matanya langsung waspada begitu melihat wajahku yang pucat. Aku berbisik padanya bahwa kita dikurung dan Ibu Laras menyiramkan bensin di depan pintu. Dimas langsung melompat turun dari ranjang, insting bertahan hidupnya kembali sepenuhnya. Kami mendengar suara klik pemantik api dari luar lorong, diikuti suara wus yang mengerikan, suara api yang mulai menyambar cairan bahan bakar. Suhu di kamar mulai meningkat dengan cepat. Asap hitam tipis mulai merembes masuk lewat celah pintu. Kami tidak punya waktu untuk mendobrak pintu tebal itu, karena di balik pintu itu pasti sudah ada neraka api yang siap melahap kami. Satu-satunya jalan keluar adalah jendela. Dimas berlari ke arah lemari, menarik semua sprei dan selimut yang ada. Dengan gerakan cepat dan cekatan yang sudah lama hilang darinya, ia mengikat ujung-ujung kain itu menjadi satu tali panjang yang kuat. Aku membantunya dengan tangan gemetar. Asap semakin tebal, membuat kami mulai batuk-batuk. Mata terasa perih. Suara gemerta api yang memakan kayu kusen pintu terdengar semakin nyaring, seperti suara monster yang sedang mengunyah mangsanya. Dimas membuka jendela kamar lebar-lebar. Angin malam menyerbu masuk, memberikan sedikit oksigen segar. Ia mengikatkan salah satu ujung tali kain itu ke kaki ranjang yang berat, lalu melemparkan ujung lainnya keluar jendela. Kami melihat ke bawah. Jarak ke tanah cukup tinggi, sekitar 4 meter, tapi di bawah sana adalah rumput taman samping rumah. Dimas menyuruhku turun lebih dulu. Ia menatap mataku dalam-dalam, memegang kedua pipiku. "Akila, kamu harus kuat. Turun sekarang, aku akan menyusul." Aku mengangguk, menahan tangis. Aku memanjat kusen jendela, mencengkeram kain sprei itu erat-erat. Saat aku mulai meluncur turun, aku melihat sekilas ke arah pintu kamar. Ket pintunya mulai melepuh dan menghitam, api sudah mulai menjilati bagian dalam kamar. Aku turun secepat mungkin, gesekan kain membakar telapak tanganku, tapi aku tidak peduli. Kakiku menyentuh tanah dengan selamat. Aku menengadah, memberi kode pada Dimas. Dimas segera menyusul turun. Namun, saat Dimas baru setengah jalan menuruni tali,
Lampu sorot dari balkon kamar Ibu Laras tiba-tiba menyala terang, menyorot tepat ke arah kami. Ibu Laras berdiri di sana, di balkon kamarnya yang aman dari api, memegang gelas wine sambil tersenyum mengerikan. Dia tidak berteriak panik melihat rumahnya terbakar, dia justru terlihat menikmati pertunjukan itu. Dia berteriak pada penjaga keamanan bayarannya yang berjaga di pos depan. Maling! Ada maling lari lewat samping. Tangkap mereka atau tembak saja. Teriakan itu adalah vonis mati. Kami bukan lagi korban kebakaran, kami sekarang diburu seperti penjahat di rumah kami sendiri. Dimas melompat turun sebelum sampai ke tanah, jatuh berguling di rumput, lalu segera bangkit menarik tanganku. Kami berlari menembus kegelapan malam, menjauh dari rumah yang kini mulai dilalap lidah api, menuju hutan kecil di belakang kompleks perumahan. Pelarian hidup dan mati kami baru saja dimulai. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Kami berlari menembus kegelapan taman belakang rumah yang luas, sementara di belakang kami, kobaran api mulai melahap sisi bangunan rumah utama. Cahaya oranye yang menari-nari memantulkan bayangan kami yang memanjang di atas rumput basah. Napasku tersengal-sengal, paru-paruku terasa terbakar oleh sisa asap yang sempat terhirup, dan kakiku tersandung-sandung di atas tanah yang tidak rata. Dimas menggenggam tanganku begitu erat, seolah takut jika pegangannya lepas sedikit saja, aku akan hilang ditelan kegelapan. Ia menarikku dengan kekuatan yang tidak pernah kuduga ia miliki setelah 3 tahun terbaring sakit. Adrenalin telah membangkitkan tenaga tersembunyi dalam dirinya. Di belakang kami, teriakan para penjaga keamanan bayaran Ibu Laras terdengar semakin dekat, disertai gonggongan anjing penjaga yang memecah kesunyian malam. Suara sepatu bot mereka menghantam tanah terdengar, seperti detak jam kematian yang memburu kami. Ibu Laras benar-benar serius dengan perintahnya. Ia ingin kami ditangkap sebagai pencuri atau mati tertembak sebagai penyusup di rumah sendiri. Kami mencapai pagar pembatas kompleks perumahan. Pagar itu terbuat dari besi tinggi dengan ujung runcing. Namun ada bagian di sudut yang tertutup tanaman ramba tebal yang dasarnya sudah berkarat dan rapuh. Dimas sepertinya mengingat celah ini. Tanpa ragu, ia menendang bagian bawah pagar yang keropos itu sekuat tenaga hingga besinya bengkok dan menciptakan lubang yang cukup untuk dilewati tubuh manusia. Ia mendorongku untuk masuk lebih dulu. Gamisku tersangkut di kawat berduri, merobek kainnya dengan suara berderit, tapi aku tidak peduli. Aku menarik paksa kain itu hingga robek dan merangkak keluar menuju area hutan liar di belakang kompleks. Dimas menyusul dengan cepat tepat saat sorot lampu senter para penjaga menyapu area tempat kami berdiri beberapa detik sebelumnya. Kami berguling ke tanah berlumpur di sisi luar pagar, lalu bangkit dan kembali berlari masuk ke dalam rimbunnya pepohonan. Hutan kecil ini adalah area tanah sengketa yang sudah tahunan dibiarkan terbengkalai, penuh dengan semak berduri dan pohon-pohon besar yang akar-akarnya menyembul keluar tanah. Suasana di dalam hutan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh sisa cahaya bulan yang tembus dari sela-sela daun. Ranting-ranting pohon menampar wajah dan lenganku, meninggalkan goresan perih, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutan yang mencekam hatiku. Kami berlari tanpa arah yang jelas bagi mataku, namun anehnya, Dimas terlihat sangat yakin dengan langkahnya. Ia tidak sekadar berlari menjauh, ia berlari menuju ke suatu tempat. Ia berbelok ke kiri melewati pohon beringin tua, lalu melompati parit kecil yang kering, seolah ia memiliki peta navigasi di dalam kepalanya yang baru saja aktif kembali. Aku bertanya dengan napas putus-putus kita mau kemana, tapi Dimas hanya menjawab singkat agar aku terus berlari dan percaya padanya. Ia bilang ada sesuatu yang harus kami ambil. Sesuatu yang menjadi alasan kenapa semua kegilaan ini terjadi. Setelah berlari hampir 15 menit tanpa henti, suara teriakan para penjaga mulai terdengar sayup-sayup di kejauhan. Mereka sepertinya kehilangan jejak kami di antara semak belukar yang lebat. Dimas akhirnya memperlambat langkahnya. Kami tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan, di mana berdiri sebuah pohon trembesi raksasa yang batangnya begitu besar, hingga butuh 3 orang dewasa untuk memeluknya. Pohon ini tampak menyeramkan di malam hari, dengan dahan-dahan yang menjuntai seperti lengan gurita. Dimas jatuh berlutut di depan akar pohon itu, napasnya memburu hebat. Aku ikut berlutut di sampingnya, memegang bahunya yang gemetar. Kupikir dia kelelahan, tapi ternyata dia sedang meraba-raba tanah di antara 2 akar besar yang menonjol. Matanya liar mencari tanda tertentu yang pernah ia buat bertahun-tahun lalu. Ia bergumam bahwa ingatan itu masih samar tapi ia yakin tempatnya di sini. Ia mulai menggali tanah yang lembab itu dengan tangan kosong. Kukunya mencakar tanah, menyingkirkan daun-daun busuk dan batu-batu kerikil. Aku melihat keputusasaan di wajahnya, keputusasaan seorang anak yang ingin membuktikan kebenaran dan menyelamatkan masa depannya. Aku tidak tahu apa yang sedang ia cari, tapi melihat kesungguhannya, aku pun ikut membantunya menggali. Tanah itu dingin dan basah, baunya menyengat hidung. Kami menggali dalam diam,
hanya ditemani suara jangkrik dan desau angin malam. Tiba-tiba, jari Dimas membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, tapi bunyi logam yang beradu. Ia mempercepat galiannya, mengabaikan jari-jarinya yang mulai lecet dan berdarah. Perlahan, sebuah kotak besi kecil seukuran kotak makan siang mulai terlihat. Kotak itu berkarat di bagian luarnya, tapi masih tertutup rapat. Dimas menarik kotak itu keluar dari lubang tanah, membersihkan sisa lumpur dengan ujung kaosnya yang sudah kotor. Ia menatap kotak itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menatapku. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa di dalam kotak inilah alasan kenapa Ibu Laras membunuh ibunya dan mencoba membunuhnya. Ini bukan sekadar harta, ini adalah kunci kehancuran wanita iblis itu. Namun, belum sempat Dimas membuka kotak itu, sebuah cahaya terang benderang tiba-tiba menyorot kami dari arah jalan setapak di sisi lain hutan, menyilaukan mata dan membekukan darah kami seketika. Cahaya itu begitu menyilaukan, seperti lampu sorot panggung yang memvonis kami sebagai pesakitan. Aku refleks menutup mata dengan lengan, sementara Dimas mendekap kotak besi itu erat-erat di dadanya, melindunginya seolah itu adalah jantungnya sendiri yang baru saja ia temukan kembali. Suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar mendekat. Ternyata ada jalan setapak tua bekas jalur penebang kayu yang bisa dilalui kendaraan dari sisi lain hutan, dan Ibu Laras tahu jalan itu. Sebuah mobil SUV hitam besar berhenti hanya beberapa meter dari tempat kami berlutut. Pintu mobil terbuka, dan sosok Ibu Laras turun dengan langkah tenang yang menakutkan. Dia tidak lagi mengenakan gaun tidur sutranya. Dia sudah berganti pakaian dengan setelan celana panjang hitam dan jaket kulit, seolah dia memang sudah bersiap untuk perburuan malam ini. Di tangannya, ia memegang sebuah pistol revolver perak yang berkilau tertimpa cahaya lampu mobil. Wajahnya diterangi oleh sorot lampu depan, memperlihatkan ekspresi dingin tanpa emosi, ekspresi seorang pembunuh berdarah dingin yang sudah membuang topeng, Ibu Pri-nya. Dua orang pria bertubuh besar turun dari kursi belakang, berdiri di sampingnya dengan wajah garang, siap menerkam kami kapan saja. Ibu Laras berjalan mendekat, ujung pistolnya terarah lurus ke kepala Dimas. Ia tertawa kecil, tawa yang kering dan meremehkan. Ia berkata bahwa ia kagum pada ingatan Dimas yang ternyata bisa pulih secepat itu. Ia pikir obat racun itu sudah cukup untuk membuat otak Dimas menjadi bubur selamanya. Tapi ternyata dendam memang obat yang paling ampuh untuk memulihkan ingatan. Ia menatap kotak besi di pelukan Dimas dengan tatapan lapar. Ia berkata bahwa ia sudah mencari kotak itu selama 3 tahun, membongkar setiap ubin di rumah, setiap laci di kantor ayah Dimas, tapi tidak pernah terpikir bahwa anak manja seperti Dimas akan menguburnya di hutan kotor seperti ini. Ia mengulurkan tangan kirinya, menuntut Dimas menyerahkan kotak itu sekarang juga jika kami masih ingin melihat matahari terbit besok pagi. Dimas perlahan berdiri, menarikku untuk berlindung di belakang punggungnya. Meski tubuhnya masih lemah pasca pemulihan dan kakinya gemetar, ia berdiri tegak menantang wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan suara lantang yang memecah keheningan hutan, Dimas berkata bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan apapun lagi pada pembunuh ibunya. Ia mengungkapkan bahwa ia tahu isi kotak ini. Di dalamnya bukan emas atau berlian, tapi sebuah flash disk titanium yang berisi kunci akses private key untuk seluruh aset kripto dan obligasi digital yang diwariskan kakeknya, serta bukti rekaman suara percakapan Laras dengan pembunuh bayaran yang membunuh ayah Dimas. Itulah harta karun yang sebenarnya, harta yang tidak bisa disentuh hukum biasa dan bukti kejahatan yang bisa mengirim Laras ke tiang gantungan. Mendengar itu, wajah Ibu Laras berubah menjadi topeng kemurkaan yang mengerikan. Rahangnya mengeras. Ia tidak menyangka Dimas menyimpan bukti rekaman itu juga. Situasinya berubah, ini bukan lagi soal uang semata, tapi soal kebebasannya. Ia mengokang pistolnya dengan bunyi klik yang nyaring. Ia mengarahkan moncong pistol itu beralih dari kepala Dimas ke arahku, tepat ke jantungku. Ia mengancam dengan nada rendah yang menusuk, jika Dimas tidak menyerahkan kotak itu dalam hitungan ketiga, ia akan melubangi dada istri tercintanya. Ia berkata bahwa ia tidak butuh Akilah hidup, ia hanya butuh sidik jari dan mata Dimas untuk verifikasi tahap akhir nanti. Jadi, membunuh Akilah tidak akan merugikannya sedikit pun. Dimas terdiam kaku. Ia menoleh menatapku sekilas. Aku bisa melihat ketakutan dan cinta yang bercampur aduk di matanya. Aku menggeleng pelan, memberi isyarat agar ia tidak menyerah, tapi aku juga tahu posisi kami sangat mustahil. Kami terkepung, tidak bersenjata, dan menghadapi orang gila. Dimas tahu dia tidak bisa membiarkanku mati. Bahunya merosot turun tanda menyerah. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, menunjukkan kotak besi itu. Ia berkata bahwa ia akan menyerahkan kotaknya dan ikut dengan Laras, asalkan Laras membiarkan aku pergi dengan selamat. Ia menawarkan dirinya sebagai sandera sukarela demi nyawaku. Ibu Laras tersenyum sinis, senyum kemenangan yang memuakan.
Ia memerintahkan salah satu preman untuk mengambil kotak itu dari tangan Dimas, dan satu preman lagi, untuk mengikat tangan kami berdua. Ia menolak tawaran Dimas. Menurutnya, melepaskan saksi mata seperti aku adalah tindakan bodoh. Kami berdua harus ikut dengannya. Ia punya rencana lain untuk kami di rumah. Para preman itu maju, menyergap kami dengan kasar. Aku mencoba meronta, tapi tenaga mereka jauh lebih kuat. Tangan kami diikat ke belakang dengan tali plastik yang menyakitkan. Dimas sempat berteriak memaki Ibu Laras saat kotak itu dirampas darinya. Tapi sebuah pukulan gagang pistol mendarat di pelipisnya, membuatnya terhuyung dan darah segar mengalir membasahi wajahnya. Aku berteriak histeris melihat suamiku dipukul, tapi preman itu membungkam mulutku dengan lakban hitam. Kami didorong paksa masuk ke dalam jok belakang mobil SUV itu. Dimas yang setengah sadar disandarkan di sebelahku. Ibu Laras duduk di kursi depan dengan kotak besi di pangkuannya, membelainya seolah itu adalah bayi kesayangannya. Ia memerintahkan sopir untuk kembali ke rumah lewat jalan belakang, agar tidak berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran yang mungkin sudah tiba di depan kompleks. Di dalam mobil yang melaju menembus gelapnya hutan, aku menatap Dimas yang lemah. Matanya yang sayu menatapku, dan meski dalam kesakitan, ia mengedipkan matanya sekali dengan pola tertentu, kedipan panjang, lalu dua kedipan cepat. Itu adalah kode rahasia kami saat pacaran dulu yang berarti, percayalah padaku, aku punya rencana. Hatiku sedikit tenang meski ketakutan masih mencengkeram. Ternyata penyerahan diri ini bukan akhir, melainkan bagian dari pertaruhan nekat Dimas. Mobil itu membawa kami kembali ke neraka yang baru saja kami tinggalkan, menuju babak akhir yang akan menentukan nasib kami semua. Mobil SUV hitam itu meluncur menembus gerbang belakang rumah kami yang kini tampak seperti lokasi bencana. Asap hitam pekat masih mengepul dari sayap kiri bangunan utama, tempat kamar tidur kami berada. Api tampaknya sudah mulai padam berkat sistem sprinkler otomatis yang akhirnya bekerja, atau mungkin karena para penjaga bayaran Ibu Laras telah memadamkannya agar tidak menarik perhatian tetangga dan pemadam kebakaran kota terlalu cepat. Namun, bau hangus kayu dan plastik yang terbakar tercium sangat menyengat bahkan dari dalam mobil yang tertutup rapat. Hatiku mencelos melihat rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kami kini hancur. Sama seperti hancurnya kepercayaan yang pernah kuberikan pada wanita yang duduk di kursi depan. Ibu Laras tidak tampak peduli dengan kerusakan rumahnya. Baginya, rumah ini hanyalah aset properti yang bisa diganti kapan saja. Fokusnya kini tertuju sepenuhnya pada kotak besi karatan yang ada di pangkuannya, kotak yang berisi kunci menuju kekayaan tanpa batas yang selama ini ia idam-idamkan. Kami diseret keluar dari mobil dengan kasar oleh dua preman berbadan besar itu. Tangan kami masih terikat kuat di belakang punggung, membuat keseimbangan tubuh sulit dijaga. Dimas sempat terhuyung dan hampir jatuh karena pusing akibat pukulan di kepalanya tadi, namun preman itu menarik kerah bajunya dan memaksanya berjalan tegak. Darah kering menghiasi pelipis suamiku, membuat wajahnya terlihat mengerikan namun tatapan matanya tetap tajam dan waspada. Kami tidak dibawa masuk lewat pintu utama yang megah, melainkan digiring menuju sebuah bangunan terpisah di bagian belakang taman, sebuah paviliun yang selama ini difungsikan sebagai perpustakaan pribadi mendiang ayah Dimas. Aku baru menyadari sekarang mengapa Ibu Laras selalu melarangku membersihkan paviliun itu sendirian. Ternyata, tempat itu adalah benteng pertahanannya, pusat komando di mana ia menyimpan semua rahasia kelamnya. Pintu paviliun dibuka dengan pemindai sidik jari Ibu Laras. Kami didorong masuk ke dalam ruangan yang dingin dan beraroma kertas tua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja mahoni besar yang dilengkapi dengan perangkat komputer canggih yang menyala redup. Dinding-dindingnya dilapisi rak buku tinggi yang penuh sesak, menciptakan ilusi seolah-olah ini adalah ruang kerja akademisi biasa. Ibu Laras berjalan memutari meja kerja itu, meletakkan kotak besi itu di atas meja dengan hati-hati, lalu duduk di kursi kulitnya yang besar bak seorang ratu yang sedang mengadili tawanan perangnya. Ia memberi isyarat pada para preman untuk mendudukkan kami di dua kursi kayu di hadapannya. Preman itu membuka lakban di mulutku dengan kasar, membuat kulit bibirku terasa perih, lalu mereka berdiri menjaga di belakang kami dengan tangan bersiaga di pinggang, dekat dengan sarung senjata mereka. Ibu Laras menatap Dimas dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. Ia menyuruh Dimas untuk membuka kotak itu dan melakukan apa yang harus dilakukan. Suaranya tenang namun penuh ancaman. Ia berkata bahwa ia sudah menyiapkan rekening penampungan di luar negeri yang tidak bisa dilacak. Tugas Dimas hanya satu, memasukkan flash disk itu, mengetikkan pasprase atau kata sandi yang ada di kepalanya, dan mentransfer semua aset digital itu ke rekening yang sudah ditentukan Laras. Jika Dimas menurut, Laras berjanji akan mempertimbangkan untuk melepaskan kami, sebuah janji yang aku tahu pasti adalah kebohongan besar. Tidak ada penjahat yang melepaskan saksi mata setelah ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, kami tidak punya pilihan lain selain bermain dalam skenarionya.
Dimas mengangguk pelan. Ia meminta agar ikatan tangannya dibuka, karena ia tidak bisa mengetik dengan tangan terikat. Ibu Laras memberi kode pada salah satu preman. Ikatan tali plastik di pergelangan tangan Dimas dipotong dengan pisau lipat. Dimas memijat pergelangan tangannya yang memerah dan lecet, lalu perlahan membuka kotak besi itu. Di dalamnya, terbaring sebuah flash disk berwarna perak metalik yang terlihat sangat modern, kontras dengan kotak besinya yang sudah berkarat. Dimas mengambil benda kecil itu dengan tangan gemetar. Ia menatapku sekilas. Tatapan itu lagi, tatapan yang memberiku kekuatan sekaligus teka-teki. Ia seolah berkata, tunggu dan lihat. Dimas kemudian menancapkan flash disk itu ke port USB komputer Ibu Laras. Layar monitor besar di belakang meja langsung menyala terang, menampilkan antarmuka keamanan tingkat tinggi dengan latar belakang hitam dan tulisan kode hijau yang berjalan cepat. Sebuah kotak dialog muncul di tengah layar, meminta autentikasi biometrik dan kata sandi. Ibu Laras bangkit dari kursinya, menodongkan pistolnya tepat ke pelipisku. Logam dingin itu menempel di kulit kepalaku, membuat sekujur tubuhku merinding ketakutan. Ia mengancam Dimas, mengatakan bahwa jika Dimas salah mengetik satu huruf saja, atau mencoba melakukan trik murahan, peluru ini akan menembus otak istrinya sebelum Dimas sempat berkedip. Ancaman itu nyata. Aku bisa mendengar bunyi kokang pistol di telingaku. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati, memasrahkan nyawaku pada Tuhan dan pada rencana suamiku. Dimas menatap lurus ke layar komputer, wajahnya tegang. Ia mendekatkan wajahnya ke kamera webcam untuk pemindaian retina. Bip. Akses retina diterima. Lalu ia meletakkan jarinya di pemindai sidik jari. Bip. Akses sidik jari diterima. Kini tinggal satu langkah terakhir. Kata sandi suara dan teks. Dimas mulai mengetik. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang menakjubkan untuk seseorang yang baru pulih dari amnesia. Bunyi tik-tak tombol keyboard mengisi keheningan ruangan yang mencekam itu. Ibu Laras memperhatikan layar dengan mata terbelalak tamak, napasnya tertahan. Ia melihat deretan karakter bintang muncul di kolom kata sandi. Jumlahnya sangat panjang, lebih dari 30 karakter. Ini adalah kunci enkripsi tingkat militer yang diwariskan oleh kakek Dimas, seorang ahli kriptografi. Setelah selesai mengetik, Dimas berhenti sejenak. Jarinya melayang di atas tombol enter. Ia menatap Ibu Laras dan berkata dengan suara dingin, "Kau menginginkan hartanya, Ibu? Kau akan mendapatkannya." Ibu Laras tertawa lebar, matanya berbinar gila. Ia mendesak Dimas untuk menekan tombol itu sekarang juga. Dimas menarik napas panjang, lalu menekan tombol enter dengan kuat. Layar komputer berkedip sekali. Kami semua menahan napas menunggu konfirmasi transfer berhasil. Sedetik kemudian, layar itu berubah warna. Bukan warna hijau tanda keberhasilan, melainkan warna merah darah yang menyala terang, memenuhi seluruh ruangan dengan cahaya merah yang mengerikan. Tulisan besar muncul di tengah layar, berkedip-kedip dengan nada peringatan yang nyaring dan memekakkan telinga. Tulisan itu bukan transfer sukses, melainkan sistem lockdown initiate. Geolocatian bro acas. Emergency Protocol 1908 activated. Wajah Ibu Laras berubah pucat pasi dalam sekejap. Senyum kemenangannya luntur digantikan oleh kepanikan murni. Ia berteriak histeris, menanyakan apa yang baru saja dilakukan Dimas. Ia memukul meja dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya yang memegang pistol gemetar hebat di kepalaku. Dimas perlahan memutar kursi kerjanya menghadap Ibu Laras. Wajah ketakutan yang tadi ia pasang sudah hilang sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi tenang dan penuh wibawa. Dimas berkata dengan nada datar bahwa ia tidak pernah memasukkan kata sandi untuk membuka brankas harta. Ia memasukkan kata sandi darurat. Kata sandi yang ia ciptakan 3 tahun lalu sebagai file save jika ia berada dalam tekanan. Kata sandi yang berfungsi untuk mengunci semua aset secara permanen sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri, dan secara otomatis mengirimkan sinyal SOS beserta bukti rekaman kejahatan ke server kepolisian pusat dan unit kejahatan siber. Ruang perpustakaan itu seketika berubah menjadi arena kepanikan. Alarm dari komputer terus meraung-raung. Warning, warning, data uplink in progress. Suara digital itu terdengar seperti vonis hukuman mati bagi Ibu Laras. Ia menatap layar komputer dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya bahwa impiannya untuk hidup mewah di luar negeri baru saja hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Harta triliunan rupiah yang ia kejar dengan cara membunuh, memanipulasi, dan menyiksa, kini terkunci dalam limbonya dunia digital, tidak bisa disentuh selamanya. Tapi yang lebih parah bagi Laras adalah baris teks kecil di bawah peringatan itu, live streaming to public server active. Kamera webcam di komputer itu menyala, lampu indikatornya berkedip merah,
Merekam wajah Laras yang sedang menodongkan pistol ke kepalaku dan menyiarkannya secara langsung ke cloud server yang terhubung dengan media sosial dan kepolisian. Dimas tersenyum tipis, senyum yang penuh kepuasan namun juga kesedihan. Ia menjelaskan bahwa saat ini, wajah Ibu Laras sedang ditonton oleh ribuan orang. Polisi tidak butuh waktu lama untuk melacak lokasi IP address komputer ini, karena Dimas sudah menanamkan tracker GPS dalam skrip programnya. Mendengar itu, Ibu Laras menjerit seperti orang gila. Ia mundur selangkah, menjauhkan pistol dari kepalaku, lalu menembak layar monitor komputer itu. Dor! Suara tembakan memekakkan telinga. Layar monitor pecah berantakan, kaca berserakan di meja, dan suara alarm berhenti mendadak. Asap tipis keluar dari bekas tembakan di monitor. Ruangan menjadi hening kembali, tapi keheningan yang jauh lebih berbahaya. Ibu Laras terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap Dimas dan aku bergantian dengan tatapan liar. Ia sadar ia sudah tamat. Tidak ada harta, tidak ada jalan keluar, dan wajahnya sudah tersebar sebagai penjahat. Namun, alih-alih menyerah, insting psikopatnya mengambil alih. Jika dia harus jatuh, dia akan menyeret kami bersamanya ke neraka. Ia berteriak pada dua preman yang masih terpaku bingung di belakang kami. Ia memerintahkan mereka untuk membunuh kami sekarang juga, lalu membakar pavilion ini untuk menghilangkan jejak mayat. Ia berjanji akan membayar mereka dengan emas batangan yang ia simpan di brankas manual di dinding, sisa harta terakhir yang ia miliki. Preman-preman itu saling pandang ragu. Membunuh orang demi uang adalah satu hal, tapi membunuh orang saat polisi sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang sudah terlacak secara digital adalah tindakan bunuh diri. Keraguan mereka adalah kesempatan bagi kami. Dimas, yang tangannya sudah bebas, tiba-tiba menendang meja kerja sekuat tenaga ke arah Ibu Laras. Meja berat itu bergeser menghantam perut Ibu Laras, membuatnya terdorong ke belakang dan jatuh terjengkang. Pistol di tangannya terlepas dan terlempar ke lantai. Pada saat yang sama, aku yang masih terikat di kursi menjatuhkan diriku ke samping, menabrak kaki salah satu preman hingga ia kehilangan keseimbangan. Dimas melompat dari kursinya, menyambar pistol Ibu Laras yang tergeletak di lantai. Namun, preman kedua yang bertubuh paling besar langsung menerjang Dimas. Perkelahian sengit terjadi. Dimas yang masih lemah jelas kalah tenaga, ia terbanting ke rak buku hingga beberapa buku tebal jatuh menimpa kepalanya. Preman itu mencekik leher Dimas. Aku berteriak histeris, berusaha melepaskan ikatan tanganku dengan menggesek-gesekannya ke sudut kursi kayu yang tajam. Rasa perih menyayat kulitku saat tali plastik itu mulai mengendur, tapi aku terus menggeseknya sekuat tenaga. Sementara itu, Ibu Laras merangkak bangun. Ia tidak mencoba mengambil pistolnya lagi. Ia berlari menuju sebuah rak buku besar di sudut ruangan, menarik sebuah buku palsu yang ternyata adalah tuas rahasia. Rak buku itu bergeser pelan dengan suara mesin hidrolik, menampakkan sebuah lorong gelap di baliknya. Itu adalah jalur pelarian darurat yang dibangun ayah Dimas dulu untuk situasi perang, jalur yang menghubungkan pavilion dengan saluran pembuangan kota di luar kompleks. Ibu Laras menoleh menatap kami terakhir kali. Matanya penuh kebencian murni. Ia berteriak bahwa ini belum berakhir, dan ia akan kembali untuk menghantui kami. Setelah itu, ia menghilang ke dalam kegelapan lorong rahasia itu, meninggalkan kami berdua bertarung nyawa dengan preman bayarannya. Tepat saat pandanganku mulai kabur karena panik, tali di tanganku putus. Aku segera menyambar patung perunggu berat yang ada di dekat kakiku, dan menghantamkannya sekeras mungkin ke kepala preman yang sedang mencekik Dimas. Preman itu mengerang kesakitan dan cengkeramannya terlepas. Ia jatuh pingsan di samping Dimas. Preman satu lagi yang tadi kujatuhkan kini bangkit dan mengeluarkan pisaunya. Tapi sebelum ia sempat menyerang, terdengar suara sirine yang meraung-raung sangat keras, sangat dekat, seolah berada tepat di halaman pavilion. Cahaya biru dan merah berputar-putar menembus jendela kaca, menyinari ruangan dengan kilatan strobo polisi. Suara megafone terdengar lantang dari luar, "Ini polisi. Kepungan sudah rapat. Jatuhkan senjata dan keluar dengan tangan di atas." Preman yang memegang pisau itu langsung pucat. Ia menjatuhkan pisaunya, mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan berlutut menyerah. Nyalinya ciut seketika. Dimas terbatuk-batuk, memegangi lehernya yang memerah. Aku segera memeluknya, memeriksa kondisinya. Kami selamat. Polisi sudah datang. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Ibu Laras. Dia kabur lewat jalan rahasia. Dimas menatap lorong gelap di balik rak buku yang masih terbuka itu. Ia berkata dengan suara parau bahwa Laras tidak akan pergi jauh. Lorong itu sudah tua, strukturnya rusak parah karena gempa beberapa tahun lalu, dan Dimas ingat betul ia pernah memperingatkan Laras untuk memperbaikinya. Tapi Laras yang pelit menolak mengeluarkan uang untuk renovasi, jalan tikus, yang tidak pernah dipakai.
Dia berlari menuju kuburannya sendiri. Akila, bisik Dimas. Dan benar saja, dari dalam lorong gelap yang menganga itu, terdengar suara gemuruh runtuhan yang mengerikan, diikuti oleh teriakan panjang yang melengking tinggi, lalu senyap. Suara itu bukan suara orang yang lolos, melainkan suara seseorang yang jatuh ke dalam kegelapan tanpa dasar. Polisi mendobrak pintu paviliun, tim SWAT bersenjata lengkap masuk mengamankan ruangan. Aku dan Dimas mengangkat tangan, namun kali ini bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai penyintas yang baru saja memenangkan perang panjang melawan iblis berwajah malaikat. Kekacauan di dalam ruang paviliun perlahan mereda setelah tim kepolisian bersenjata lengkap mengamankan situasi. Para preman bayaran yang tadi begitu garang kini berlutut tak berdaya dengan tangan terborgol di belakang punggung, wajah mereka menunduk menghindari sorot lampu senter petugas. Aku masih memeluk Dimas erat-erat, seolah takut jika aku melepaskannya, ia akan menghilang lagi. Seorang petugas medis kepolisian segera menghampiri kami, memeriksa luka di pelipis Dimas dan lehernya yang memerah bekas cekikan. Meskipun rasa sakit fisik mendera, perhatian kami sepenuhnya tertuju pada rak buku yang menganga lebar di sudut ruangan. Lorong gelap di baliknya tampak seperti mulut gua yang siap menelan siapa saja. Debu tebal masih mengepul keluar dari sana, membawa aroma tanah basah dan bau semen tua yang hancur. Suara teriakan Ibu Laras yang tadi terdengar melengking kini telah senyap, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih mengerikan dan membuat bulu kuduk meremang. Komandan tim SWAT memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan lampu sorot portabel dan mengarahkannya ke dalam lorong tersebut. Cahaya terang menembus kegelapan, memperlihatkan sebuah tangga beton sempit yang menurun curam ke bawah tanah. Namun, pemandangan di ujung tangga itu membuat beberapa petugas polisi menahan napas. Tangga itu putus di tengah jalan. Struktur beton yang sudah rapuh termakan usia dan kurang perawatan itu runtuh sepenuhnya. Dimas benar. Ia pernah memperingatkan Ibu Laras bertahun-tahun yang lalu bahwa tanah di bawah paviliun ini tidak stabil dan lorong rahasia itu berbahaya. Namun Ibu Laras yang kikir dan sombong selalu mengabaikannya, menganggap renovasi itu hanya buang-buang uang. Kini, kesombongan itu menjadi perangkap mematikan bagi dirinya sendiri. Ia berlari ke dalam kegelapan tanpa membawa penerangan, didorong oleh kepanikan, dan tidak melihat bahwa lantai yang ia injak adalah jurang kematian. Polisi bergerak hati-hati, memasang tali pengaman untuk menuruni sisa runtuhan tangga guna mengevakuasi buronan mereka. Aku dan Dimas dibantu keluar dari paviliun menuju halaman rumput yang kini dipenuhi mobil polisi dan ambulans. Udara malam yang segar terasa begitu melegakan paru-paruku yang sesak. Kami duduk di bumper belakang ambulans sementara para medis membersihkan luka kami. Tidak lama kemudian, terdengar seruan dari dalam lorong. Regu penyelamat telah menemukan Ibu Laras. Proses evakuasi berlangsung lama dan tegang karena kondisi lorong yang sempit dan rawan runtuh susulan. Hampir 1 jam kami menunggu dengan perasaan campur aduk, antara benci, takut, dan kasihan. Akhirnya, tandu medis berwarna oranye muncul dari pintu paviliun, digotong oleh 4 petugas pemadam kebakaran. Saat tandu itu melewati kami, aku melihat kondisi Ibu Laras. Pemandangan itu akan selamanya terpatri dalam ingatanku sebagai bukti nyata bahwa karma itu ada dan ia datang dengan cara yang brutal. Ibu Laras masih sadar, matanya terbuka lebar menatap langit malam, namun tatapan itu kosong dan dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Tubuhnya diikat erat di atas papan spinal, karena dugaan cedera tulang belakang yang parah. Pakaian mahalnya robek-robek penuh debu dan darah, wajah cantiknya yang selalu ia banggakan kini baret dan lebam. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, mungkin untuk memerintah atau memaki seperti biasa, namun tidak ada suara yang keluar selain erangan serak yang menyedihkan. Rahangnya tampak kaku, miring ke satu sisi. Petugas medis berbisik pada rekannya bahwa kemungkinan besar ia mengalami benturan keras di kepala yang memicu stroke batang otak, selain patah tulang di beberapa bagian tubuh akibat jatuh dari ketinggian 5 meter ke dasar beton yang penuh puing tajam. Wanita yang beberapa jam lalu menodongkan pistol ke kepalaku dan merasa seperti Tuhan yang bisa mengatur hidup mati orang lain, kini terbaring tak berdaya seperti boneka rusak. Ia melihatku dan Dimas duduk berdua. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat arogansi di sana. Yang kulihat hanyalah ketakutan murni. Ketakutan seseorang yang sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, kekuasaannya, dan kini tubuhnya sendiri. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menggapai kami, mungkin meminta tolong, tapi tangannya tetap diam di sisi tubuhnya. Ia lumpuh. Dimas menatap wanita yang pernah ia panggil ibu itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ia tidak tersenyum puas, juga tidak menangis sedih. Ia hanya memalingkan wajahnya perlahan, menarikku ke dalam pelukannya, dan membenamkan wajahnya di bahuku. Itu adalah perpisahan terakhir mereka. Ambulans membawa Ibu Laras pergi dengan sirine yang meraung membelah malam,
membawanya menuju nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang penuh api dan darah itu. Kehidupan kami perlahan kembali normal. Atau lebih tepatnya, kami membangun kenormalan baru yang jauh lebih bahagia. Proses hukum terhadap Ibu Laras berjalan cepat dan menjadi sorotan nasional berkat bukti live streaming dan data digital yang disiarkan otomatis oleh sistem keamanan Dimas. Polisi berhasil membongkar seluruh jaringan kejahatannya. Investigasi forensik membuktikan bahwa ia memang meracuni ibu kandung Dimas 25 tahun lalu, memalsukan surat wasiat ayah Dimas, dan secara sistematis memberikan obat-obatan neurotoksin kepada Dimas selama 3 tahun terakhir. Semua asetnya yang tersisa disita oleh negara untuk membayar kerugian para korban penipuan investasi bodong yang ia jalankan, serta denda pidana yang sangat besar. Rumah mewah tempat kami dulu tinggal, yang sebagian hangus terbakar, telah disita dan dilelang. Kami tidak menyesalinya sedikit pun. Rumah itu hanya menyimpan kenangan buruk yang ingin kami kubur dalam-dalam. Keadilan bagi Ibu Laras datang dalam bentuk yang paling ironis dan puitis. Pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Namun, karena kondisi fisiknya yang lumpuh total dari leher ke bawah, tetraplegia, dan bisu akibat kerusakan saraf pita suara serta stroke, ia tidak ditempatkan di penjara biasa. Ia ditempatkan di fasilitas lapas khusus dengan perawatan medis minimal. Aku pernah mendengar kabar dari pengacara kami tentang kondisinya sekarang. Ibu Laras menghabiskan 24 jam sehari berbaring telentang di ranjang sel yang sempit dan berbau obat. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa melakukan apapun selain menatap langit-langit sel yang retak. Pikirannya masih sadar sepenuhnya, ia masih ingat masa kejayaannya, ia masih memiliki keinginan untuk berkuasa, namun ia terperangkap dalam tubuh yang sudah menjadi penjara daging baginya. Ini adalah karma yang sangat spesifik. Dulu, ia sengaja membuat Dimas lumpuh secara mental. Membuat Dimas tidak bisa bicara dan tidak bisa mengingat, menjadikannya tawanan dalam pikirannya sendiri agar ia bisa menguasai tubuh dan harta Dimas. Sekarang, alam semesta membalikan keadaan itu 180 derajat. Ibu Laras sadar secara mental, tapi tubuhnya mati. Ia sendirian, ditinggalkan oleh semua teman sosialitanya, tidak ada yang menjenguk, dan tidak ada harta sepeser pun yang bisa ia gunakan untuk menyuap penjaga agar memberinya bantal yang lebih empuk. Ia benar-benar menuai apa yang ia tanam, biji demi biji, dengan rasa pahit yang harus ia telan setiap detik sisa hidupnya. Sementara itu, aku dan Dimas memulai hidup baru. Aset digital warisan kakek Dimas yang sempat terkunci akhirnya bisa dipulihkan melalui prosedur hukum yang panjang, karena Dimas adalah pewaris sah dan korban kejahatan. Jumlahnya memang fantastis. Namun kami sepakat bahwa uang itu terlalu banyak untuk kami nikmati sendiri. Kami merasa uang itu memiliki beban sejarah yang berat. Oleh karena itu, kami menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk mendirikan sebuah yayasan sosial. Kami membangun sebuah kompleks panti asuhan dan pusat rehabilitasi trauma yang besar dan asri di pinggiran kota, di atas tanah yang udaranya sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk keserakahan kota metropolitan. Kami menamakan yayasan itu Ratna Ningsih, nama mendiang ibu kandung Dimas, sebagai bentuk penghormatan agar namanya selalu dikenang dalam kebaikan. Sore ini, langit berwarna jingga keemasan yang indah. Aku mendorong kursi roda Dimas di taman panti asuhan. Meskipun Dimas sudah bisa berjalan, kakinya masih cepat lelah jika beraktivitas terlalu lama, sisa-sisa efek racun yang membutuhkan waktu tahunan untuk pulih total. Tapi itu bukan masalah. Kami melihat anak-anak panti berlarian mengejar bola di lapangan rumput, tawa mereka renyah memecah kesunyian. Dimas tersenyum lebar, senyum yang tulus dan lepas, tanpa beban masa lalu yang menghantui. Ia menggenggam tanganku yang bertumpu di pegangan kursi rodanya, lalu mencium punggung tanganku dengan lembut. Ia berkata bahwa ia bersyukur atas kecelakaan itu, ia bersyukur atas ingatan yang hilang, karena melalui semua penderitaan itu, ia bisa melihat siapa yang benar-benar mencintainya dan siapa yang hanya mencintai hartanya. Ia berkata bahwa aku adalah satu-satunya ingatan yang paling berharga yang tidak akan pernah ia lupakan lagi. Aku membalas genggamannya, merasakan kehangatan yang menjalar ke hatiku. Kami mungkin kehilangan 3 tahun waktu bersama, kami mungkin kehilangan rumah mewah, tapi kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan dan kebenaran. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi manipulasi, dan tidak ada lagi rasa takut saat tidur di malam hari. Kami berhenti di depan sebuah plakat batu yang baru saja diresmikan di depan gedung utama panti. Di sana tertulis, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah salah alamat. Aku menatap mata suamiku, mata yang kini bersinar jernih penuh harapan. Mimpi buruk itu sudah benar-benar berakhir. Kami berbalik menatap matahari terbenam, siap menyambut hari esok dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Cerita kami ditutup bukan dengan dendam, tapi dengan kedamaian yang sempurna.
5 tahun telah berlalu sejak malam kelam di pavilion tua itu, waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka fisik. Namun cukup singkat untuk membuat kenangan pahit itu tetap terasa nyata jika diingat kembali. Pagi ini, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah jendela kamar kami yang baru, sebuah rumah sederhana namun hangat yang kami bangun di dalam kompleks Yayasan Ratna Ningsih. Tidak ada lagi pilar marmer yang dingin, tidak ada lagi lukisan mahal yang menatap dengan angkuh, dan tidak ada lagi rasa takut yang mengintai di balik pintu. Yang ada hanyalah suara kicau burung dan riuh rendah tawa anak-anak panti asuhan yang sedang bersiap untuk sekolah. Aku melihat Dimas berdiri di balkon, menatap hamparan kebun sayur yang dikelola oleh anak-anak panti. Tubuhnya kini jauh lebih berisi dan sehat. Meski ia masih menggunakan tongkat penyangga saat berjalan jauh, karena cedera saraf di kakinya tidak bisa pulih 100%. Namun, tongkat itu bukan simbol kelemahan baginya, melainkan trofi kemenangan, bukti bahwa ia berhasil berjalan keluar dari neraka yang diciptakan oleh ibu tirinya. Telepon rumah berdering, memecahkan keheningan pagi yang damai. Aku mengangkatnya, dan suara berat di ujung sana membuat jantungku berdesir pelan, bukan karena takut, melainkan karena firasat akan sebuah penutupan bab terakhir. Itu adalah panggilan dari kepala lembaga pemasyarakatan khusus tempat Ibu Laras ditahan. Suara petugas itu datar dan formal saat menyampaikan berita bahwa narapidana nomor 1908, Larasati, telah meninggal dunia dini hari tadi di sel isolasi medisnya. Penyebabnya adalah kegagalan organ akibat komplikasi pneumonia dan kondisi kelumpuhannya yang semakin memburuk. Petugas itu bertanya apakah kami, sebagai satu-satunya kerabat yang tercatat, meski bukan kerabat kandung, bersedia datang untuk mengurus jenazah dan menandatangani berkas administrasi, karena jika tidak, jenazahnya akan dimakamkan di pemakaman umum milik negara tanpa nisan nama. Aku menatap Dimas yang kini sudah berdiri di ambang pintu balkon, menatapku dengan sorot mata bertanya. Aku menyampaikan berita itu dengan pelan. Hening menyelimuti kami selama beberapa detik. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada juga air mata kesedihan. Hanya ada rasa lega yang mendalam, seperti sebuah buku tebal yang akhirnya ditutup setelah sekian lama dibaca. Dimas mengangguk pelan, meletakkan cangkir kopinya, dan berkata bahwa kami harus pergi. Bukan untuk memberikan penghormatan, tapi untuk memastikan dengan mata kepala sendiri, bahwa bayang-bayang masa lalu itu benar-benar telah pergi untuk selamanya. Kami berangkat menuju lapas dengan mobil yayasan, perjalanan 2 jam yang kami lalui dengan banyak diam. Masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri tentang bagaimana keserakahan bisa menghancurkan seseorang hingga ke titik nadir. Sesampainya di lapas, suasana terasa suram dan berbau bahan pembersih lantai yang menyengat. Kami diantar menuju ruang jenazah di bagian belakang kompleks penjara. Di sana, di atas meja besi yang dingin, terbaring tubuh kaku yang ditutupi kain putih. Petugas medis membuka kain penutup itu perlahan. Aku nyaris tidak mengenali sosok itu. Wanita yang terbaring di sana kurus kering, kulitnya pucat dan penuh dengan luka lecet akibat terlalu lama berbaring, bed sores. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi di salon mahal kini memutih sepenuhnya, tipis dan kusam. Wajahnya membeku dalam ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa sakit, amarah yang tertahan, dan keputusasaan yang abadi. Tidak ada lagi sisa-sisa kecantikan atau kewibawaan yang dulu ia gunakan untuk memanipulasi semua orang. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong dari seorang manusia yang menghabiskan sisa hidupnya terperangkap dalam kebenciannya sendiri. Seorang perawat lapas menghampiri kami dan menyerahkan sebuah amplop lusuh. Ia bercerita bahwa semalam sebelum meninggal, Ibu Lara sempat mengalami kejang hebat. Lalu setelah tenang, ia berusaha keras menggerakkan jari telunjuk kanannya yang sedikit bisa bergerak. Ia meminta kertas dan pena dengan kode mata. Perawat itu mengira ia ingin menuliskan pesan terakhir atau permintaan maaf. Kami membuka amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas buram dengan goresan tinta yang tidak beraturan. Hanya garis-garis tajam, coretan-coretan kasar yang tak terbaca, dan di bagian bawah terlihat satu kata yang ditulis dengan sangat susah payah. Huruf demi huruf yang gemetar, HARTA. Dimas menatap kertas itu, lalu meremasnya perlahan. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, saat maut sudah di depan mata, yang ada di pikiran wanita itu bukanlah Tuhan, bukan permohonan maaf pada anak yang ia siksa, melainkan harta yang tidak pernah bisa ia miliki. Obsesi itu telah menjadi racun yang jauh lebih mematikan daripada neurotoksin yang pernah ia berikan pada Dimas. Dimas membuang kertas itu ke tempat sampah di sudut ruangan tanpa ragu. Ia menatap jenazah ibu tirinya untuk terakhir kalinya, lalu berbisik pelan, "Selamat jalan. Semoga kau menemukan kedamaian yang tidak pernah kau izinkan kami miliki." Kami menandatangani surat penyerahan jenazah kepada negara. Kami memutuskan untuk tidak membawa abunya pulang, atau memakamkannya di makam keluarga. Biarlah ia dimakamkan di pemakaman umum tanpa nama,
sesuai dengan keinginannya sendiri yang telah membuang identitas aslinya demi menjadi orang lain. Biarlah sejarah mencatatnya sebagai orang asing yang tak dikenal. Persis seperti rasa asing yang ia tanamkan di rumah kami dulu. Kami keluar dari gedung lapas saat matahari sudah tinggi. Udara di luar terasa jauh lebih segar, seolah dunia baru saja dibersihkan dari debu kotoran. Dr. Evan, yang kini menjadi salah satu dokter relawan tetap di yayasan kami, sudah menunggu di parkiran. Ia tersenyum menyambut kami, tahu persis beban apa yang baru saja kami lepaskan. Kami tidak langsung pulang. Dimas mengajakku mampir ke sebuah tempat pemakaman umum yang asri di bukit seberang kota. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang, terdapat makam ibu kandung Dimas, Ibu Ratna Ningsih, yang kerangkanya berhasil dipindahkan dan dimakamkan ulang dengan layak setelah kasusnya terungkap. Dimas meletakkan sebuket bunga melati segar di atas nisan ibunya. Ia duduk bersimpuh, mendoakan wanita yang sebenarnya, ibu yang tulus mencintainya meski ia tidak sempat mengenalnya lama. Di pemakaman itu, di bawah hembusan angin sore yang lembut, aku merasakan sebuah tangan kecil menendang pelan dari dalam perutku. Aku mengelus perutku yang sudah membesar, usia kandunganku memasuki bulan ke-7. Aku tersenyum pada Dimas, memberitahunya bahwa putra kami baru saja bangun. Dimas bangkit, wajahnya berbinar penuh kebahagiaan. Ia berlutut di depanku, mencium perutku, dan berbicara pada calon bayi kami. Ia berjanji akan menjadi ayah yang baik, ayah yang jujur, dan ayah yang akan melindungi keluarganya dengan nyawanya sendiri, namun tanpa kebohongan. Kami sadar, lingkaran setan itu sudah putus. Warisan kejahatan Ibu Laras berhenti hari ini, terkubur bersama jasadnya yang tak bernama. Kami berjalan kembali ke mobil, meninggalkan masa lalu di belakang punggung kami, menuju masa depan yang cerah di depan sana. Harta karun yang sesungguhnya bukanlah aset digital triliunan rupiah yang kini kami gunakan untuk menghidupi ratusan anak yatim, melainkan kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut, keberanian untuk jujur, dan cinta yang tumbuh subur di antara kami. Mobil melaju menjauh, membawa kami pulang ke rumah yang penuh tawa, menutup kisah kelam ini dengan sebuah akhir yang paling indah, sebuah permulaan yang baru, buah 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 permulaan